Sinode GUPDI, saya persilakan Bapak Pendeta Yunus Ramadi, SHA, MACE untuk menyampaikan kata sambutan. Baik, Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian. Puji Tuhan. Salam sehat, salam semangat buat kita semuanya. Kita bersyukur berjumpa kembali dalam konser doa kita pada bulan Juni ini. Dan bukan kebetulan kalau kali ini pelaksanaannya bertepatan dengan hari-hari kita akan memperingati Pentakosta, pencurahan Roh Kudus ya. Nah, tentunya semangat Pentakosta harus selalu ada dalam diri kita, terus mempengaruhi kehidupan dan pelayanan kita, doa-doa kita juga ya. Kita harus selalu mampu libatkan kuasa Roh Kudus di dalamnya sehingga sesuai dengan tema yang diambil pada malam hari ini ya. Ini waktu yang tepat, waktunya Tuhan untuk bekerja memulihkan kita, pelayanan kita, untuk membuat perubahan-perubahan, membuat transformasi yang luar biasa dalam kehidupan dan pelayanan kita semua. Harapan dan doa kami tentunya gereja-gereja Tuhan di lingkungan GUPDI terus ya semakin kuat, semakin kokoh, semakin berdampak sehingga mampu menjalankan misi yang Tuhan percayakan kepada kita, yaitu amanat agungnya membawa jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan. Bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan kuasa Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Itulah energi besar yang kita miliki sebagai umat Tuhan. Puji nama Tuhan, saya mengucapkan terima kasih kepada hamba-hamba Tuhan di wilayah 8 yang menjadi pelaksana konser doa pada sore malam hari ini. Terima kasih untuk pelayanan yang sudah dilakukan dan juga kepada hamba-hamba Tuhan yang lain yang sudah hadir. Puji nama Tuhan, biarlah persekutuan kita, fellowship kita dapat terus terjalin dengan lebih baik, dengan lebih hangat, ya, lebih intim di waktu-waktu yang akan datang. Karena dengan persatuan, dengan kebersamaan, kita akan mampu melakukan perkara-perkara besar bagi Tuhan. Puji Tuhan, itu saja yang bisa saya sampaikan. Selamat mengikuti konser doa. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Baik, terima kasih Pak Yunus yang sudah menyampaikan kata sambutan. Yang kedua juga Bapak Ibu kita akan mendengarkan kata sambutan dari wilayah 8, kata sambutan dari majelis wilayah 8 nanti sekaligus untuk membawa doa pembukaan. Saya persilakan kepada Bapak Pendeta Hanafi Okasio, Sarjana Teologi. Shalom. Shalom. Shalom, Pak. Shalom, Pak Hanafi. Silakan. Ya. Oke, puji Tuhan, hari ini kita semua boleh bertemu dalam konser doa bersama GUPDI dan GMII. Ini bukanlah sebuah peristiwa yang kebetulan, tapi saya percaya ini sebuah kesempatan yang sangat berharga. Karena dengan doa kita percaya ada satu dampak kuasa Tuhan untuk kita bersama-sama untuk melihat rencana Tuhan terjadi dalam setiap pelayanan kita. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih untuk Majelis Sinode yang mempercayakan wilayah 8 untuk mempersiapkan pertemuan konser doa hari ini. Dan kami setiap momen yang dipercayakan kepada kami berusaha untuk yang terbaik. Sekalipun di tengah-tengah keterbatasan kami, ya kami mau belajar untuk saling mendukung dan membangun untuk kemajuan kita bersama. Dan saya pun mengucapkan terima kasih buat rekan-rekan wilayah 8 yang telah mempersiapkan, dan saya melihat dengan sebuah kesadaran dan tanggung jawab kalau hari ini kita bisa bersama-sama biarlah ini untuk kemuliaan Tuhan. Dan saya juga mengucapkan terima kasih buat teman-teman baik hamba Tuhan, pimpinan jemaat, staf, gembala, aktivis yang hadir pada konser doa malam ini, dan saya berharap bahwa doa-doa kita akan mengubah keadaan kita dan ini untuk kemajuan kerajaan Allah. Dan memang tema malam ini adalah In His Time. Saya percaya bahwa pertolongan Tuhan itu tepat waktunya dan ia tidak akan pernah terlambat. Dan di akhir sambutan saya ini saya membacakan firman Tuhan dari Ratapan 3 ayat 41. Marilah kita mengangkat hati dan tangan kita kepada Allah di surga. Sungguh ayat ini mengingatkan kita biarlah di dalam setiap pertemuan doa kita punya kerinduan kepada Tuhan
untuk Tuhan melawat gereja Tuhan dan mencurahkan kuasa Roh Kudus untuk kemajuan Injil, dan ada banyak orang yang diselamatkan. Dan kalau kita mengangkat tangan, artinya biarlah kita tidak punya banyak kemampuan. Ketika kita angkat tangan, Tuhan turun tangan untuk memberikan kemampuan buat kita untuk melihat rencana Allah yang besar bagi gereja GUPDI dan GMI pada masa yang akan datang. Biarlah berkat Tuhan, mungkin di dalam persiapan ini mungkin ada beberapa yang kurang, kiranya dapat dimaklumi, sehingga setiap kita boleh mendapat berkat dari pertemuan kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk malam ini. Kiranya Engkau hadir dan memberkati kami. Kuduskan layakan kami, hamba-hamba-Mu yang melayani. Kiranya kuasa-Mu Tuhan, Roh Kudus mengimpartasikan untuk kami boleh melihat rencana Allah. Dan biarlah Engkau memberkati doa-doa kami ya Tuhan. Dan kami berdoa kiranya Engkau yang memberkati setiap peralatan yang kami gunakan, sehingga di dalam Zoom ini kami boleh disatukan oleh Roh Kudus, sehingga kuasa-Mu boleh nampak di tengah-tengah, menguatkan kami hamba-hamba-Mu dan melihat rencana Allah yang besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Ini doa kami di dalam Yesus Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, terima kasih Bapak Hanafi. Bapak Ibu, kita akan persiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan pada saat malam hari ini. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pada malam hari ini kita boleh bersama-sama berkumpul memuji menyembah Tuhan. Mari saya mengajak setiap kita membuka hati kita, berikan yang terbaik untuk Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami percaya waktu-Mu adalah yang terbaik bagi setiap kami. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Segalanya terjadi di hidupku. Janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Bersama kembali kita naikkan pujian ini. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan.
percaya bahwa waktu-Mu adalah waktu yang terbaik bagi setiap kami Tuhan. Meskipun dalam keadaan yang mustahil sekalipun, kami percaya ada jalan keluar bagi setiap kami yang percaya, bagi setiap kami yang berserah kepada Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari bersama-sama sembah Tuhan. Haleluya. Berikan penyembahan kita yang terbaik buat Tuhan kita Yesus. Oh, kami sembahkan, kami muliakan nama-Mu. Oh ya Yesus, kami agungkan. Terima kasih segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Haleluya. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Allah kita yang maha mulia dan yang tinggi. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Semua yang terjadi dalam hidup kita di dalam rencana Allah, di dalam sepengetahuan Allah Bapak Ibu. Maka kita yakin dan percaya rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik buat kita. Baik Bapak Ibu, malam hari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Malam hari kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Insinyur Handoyo Kuasa Putra MA dengan satu tema In His Time, waktu yang tepat. Tapi sebelumnya kita akan mendengarkan satu pujian kembali, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Mari kami mengundang Bapak Ibu untuk merenungkan dan kita menyanyikan sebuah pujian. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan
pasti yang terbaik. Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang kamu jadi mengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. Waktu Tuhan pasti, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang kamu jadi mengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan yang terbaik, yang terbaik. Walau kadang kamu jadi mengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bapak, itulah pujian kami malam hari ini. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik bagi setiap kami. Dan kami percaya rencana-Mu indah bagi setiap kami anak-anak-Mu, yaitu rancangan damai sejahtera yang penuh dengan kemenangan, penuh dengan berkat daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, malam hari ini kami sungguh bersyukur atas lawatan Tuhan, atas kebaikan Tuhan pada hidup kami, sehingga malam hari ini kami dimampukan datang padamu Tuhan, bersekutu denganmu, memuji dan memuliakan namamu. Kalau sebentar kami juga akan mendengarkan sabdamu, mohonlah Allah Roh Kudus yang menerangi, yang menguasai hati dan pikiran kami, mengaruniakan kami sukacita dan damai sejahtera, pikiran Kristus di dalam menyambut kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, Allah Roh Kudus yang mengurapi, menyertai, menolong, sehingga firman Tuhan disampaikan itu boleh menguatkan dan memulihkan setiap kami, terlebih juga nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Bapa, persiapkan hati dan pikiran kami, berbicaralah Tuhan. Kami siap mendengarkan sabda-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Minta tolong Pak Ruben bisa menayangkan PPTX-nya. Di saya ini nggak keluar. Kita bersyukur sama-sama Bapak Ibu udah dalam kesempatan ini kita boleh kembali bertemu di konser doa untuk GUPDI dan GMI. Kami juga bersyukur bahwa wilayah 8 diberi kepercayaan untuk sama-sama melayani. Judul firman Tuhan pada malam hari ini adalah waktu yang tepat atau in His time. Kita tahu bahwa slide berikutnya, kita tahu bahwa karya terbesar yang Yesus lakukan bagi kita semua, kebangkitannya dan sebelumnya adalah merupakan sesuatu yang sudah dibuatkan.
Tidak ada sedikit pun rekayasa manusia di dalamnya. Namun Alkitab mencatat ada beberapa pribadi yang terlibat atau dilibatkan selama kurun waktu tersebut. Mari kita akan sama-sama lihat. Pertama di dalam Markus pasal yang ke-11 ayat yang ke-23, 2 dan 3. Di sana dikatakan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda yang tertambat, yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang yang mengatakan kepadamu, mengapa kamu lakukan itu? Jawablah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini. Nah, saudara, dari kisah ini kita melihat bahwa ada seorang yang memiliki keledai, dan keledainya itu keledai yang masih muda, ya, dan dalam keadaan terikat. Dia belum pernah ditunggangi oleh orang, belum pernah dia mengangkut satu beban, tetapi itu yang dipilih oleh Tuhan. Tuhan memerlukan kelemahan kita. Seringkali kita menganggap bahwa belum waktu yang tepat untuk kita masuk di dalam pelayanan. Belum cukup lengkap bagi kita untuk memiliki satu kesiapan. Seringkali bahkan mungkin kita dalam kondisi yang lemah, dalam kondisi yang sakit, kita belum bisa untuk masuk atau maju di dalam pelayanan selanjutnya, atau memulai di dalam satu pelayanan. Tetapi biarlah kiranya boleh menjadi satu motivasi bagi kita, bahwa Tuhan memerlukan walaupun kondisi kita lemah. Seperti halnya Tuhan memilih seekor keledai yang belum pernah berpengalaman, belum pernah ditunggangi, bahkan di dalam keadaan yang terikat. Mungkin terikat oleh tradisi, terikat oleh cara-cara yang seperti itu saja. Tetapi mari kita mau belajar bahwa pada waktunya Tuhan, in His time, Tuhan akan membawa, Tuhan memerlukan setiap kelemahan kita apa adanya. Dengan segala kelemahan, dengan segala kekurangan, Tuhan mau, dan dikatakan Ia akan segera mengembalikannya ke sini. Tuhan memakai, dan Tuhan akan mengembalikan, Tuhan akan melengkapi kita dengan kuasa Roh Kudus-Nya, dan Tuhan akan mengembalikan ke tempat kita untuk melayani dengan lebih siap, dengan lebih antusias lagi di dalam pelayanan. Selanjutnya di dalam Markus pasal yang ke-14 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-15, firman Tuhan mengatakan, ia menyuruh 2 orang muridnya dan berkata kepada mereka, pergilah ke kota dan seorang laki-laki yang sedang membawa kendi berisi air akan menemuimu. Ikutilah dia. Dan kemana saja ia masuk, katakan kepada pemilik rumah, guru berkata, di manakah ruangan tempat aku dapat makan Paskah bersama murid-muridku? Lalu ia akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan besar di lantai atas yang sudah berperabot dan siap sedia. Siapkanlah perjamuan bagi kita di sana. Kita melihat bahwa ada seorang pribadi yang juga tidak disebutkan namanya. Dia mempersiapkan sebuah ruangan, dikatakan tempatnya cukup besar dan di lantai atas. Dan dia menyiapkan bukan hanya ruangannya saja, tapi dia menyiapkan itu dengan perabot-perabotnya, yang mungkin ada taplaknya, kemudian mungkin ada table manner-nya, ada piring, ada sendok, garpu, pisau dan segala, semuanya lengkap. Tapi sebetulnya yang dia lakukan itu sama seperti orang-orang yang lain, karena pada waktu itu perayaan Paskah adalah merupakan perayaan yang dirayakan oleh semua orang Israel ketika mereka merayakan lepas atau keluarnya mereka daripada jajahan daripada Mesir. Tetapi apa yang dia lakukan generous sama dengan orang-orang yang lain, mesti mendapatkan sesuatu perhatian yang khusus daripada Tuhan. Sama seperti kita, banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Mungkin orang nggak tahu apa yang dia dilakukan oleh orang ini. Dia menyiapkan begitu rapi, begitu lengkap, begitu detail. Mungkin orang katakan ini lebay, ini terlalu berlebihan, ini orang terlalu mengada-ngada ya. Tetapi kita lihat bahwa Tuhan tahu apa yang kita lakukan. Tuhan mengerti apa yang kita kerjakan. Dan Tuhan tahu kesiapsediaan kita. Walaupun mungkin kita banyak kelemahan, walaupun kita banyak kekurangan, tapi ketika kita sungguh-sungguh melakukannya bagi Tuhan, Tuhan tahu.
Nggak ada orang mungkin yang melihat, mungkin nggak ada orang yang memperhatikan, nggak ada orang yang juga sempat untuk mendoakan, mungkin dikatakan sebagai pelayannya di belakang layar, tapi Tuhan tahu itu semua. Dan pada waktu Tuhan yang tepat, Tuhan akan memakai, mencurahkan Roh Kudusnya untuk menyempurnakan setiap kesiapsediaan daripada kita. Tokoh berikutnya selanjutnya juga di dalam Markus pasal yang ke-15 ayat 20 dan 21. Di sana dikatakan, kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Pada waktu itu, lewat seorang yang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Nah, saudara, ini buat seorang yang bernama Simon dari Kirene, mungkin bukan waktu yang tepat untuk dia ikut di dalam memikul salib. Bukan waktu yang baik. Dia capek, dia hanya kebetulan lewat saja. Dia dari luar kota, menggambarkan adanya suatu periode, mungkin dia baru lelah dalam satu perjalanan, mungkin juga dia masih konsentrasi terhadap hasil daripada perjalanannya. Mungkin dia masih juga membutuhkan waktu untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaannya setelah dia dari luar kota. Karena Simon dari Kirene ini yang dikatakan ayah Alexander dan Rufus, anak-anaknya sudah melayani. Mungkin dia katakan, nggak apa-apa dah, anak-anak sudah melayani, dia sibuk mungkin melakukan suatu kegiatan yang lain di luar kota. Tapi ada di situ kata-kata, orang itu oleh tentara Romawi dipaksa untuk memikul salib Yesus. Nah, saudara, kadangkala di dalam pelayanan ini kita merasa kita cukup lemah, atau kita belum siap sedia untuk melakukan setiap kegiatan atau pelayanan dalam Tuhan. Tapi jangan sampai kita dipaksa untuk memikul salib. Tuhan mengatakan barang siapa yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya setiap hari dan memikul salibnya baru mengikut aku. Dan Tuhan mau bahwa periode ini selalu ada di dalam kehidupan kita, dalam setiap saat, dalam setiap waktu, dalam setiap kesempatan. Tuhan mau supaya kita menyangkal diri. Tuhan mau supaya kita pikul salib. Kita tahu bahwa, sama-sama tahu bahwa di dalam pelayanan ini juga banyak menimbulkan masalah. Kita dihadapkan oleh berbagai macam persoalan. Mungkin membuat kita lelah seperti orang yang baru keluar kota. Atau kita hanya sekedar lewat saja. Tetapi biarlah kiranya kita mau ikut Tuhan dengan menyangkal terhadap itu semua. Kita mau pikul salib walaupun itu berat. Tapi bersama-sama dengan Tuhan, Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang besar. Pribadi yang keempat yang Alkitab menulis, seperti yang tertulis di dalam Markus pasal 15 ayat yang ke-43, yaitu seorang yang bernama Yusuf dari Arimatea. Karena itu Yusuf orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, yang juga menanti-nantikan kerajaan Allah, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Saudara, orang yang keempat pribadi ini juga ditulis di dalam Alkitab. Dia bukan seorang pengikut Kristus atau murid Kristus yang ada, tapi dia adalah seorang majelis besar yang mungkin juga dia ikut menyidang atau ikut di dalam pertemuan ketika Tuhan Yesus disidang, dihakimi. Dia merupakan anggota majelis besar yang terkemuka, menggambarkan dia punya satu kedudukan, dia punya satu wibawa, dia punya suatu kemampuan, dia cukup orang yang berada. Tetapi dia adalah orang yang menanti-nantikan Tuhan. Dan karena dia berada, karena dia cukup punya satu posisi, pada waktu itu juga tidak mudah untuk mendapatkan tanah, apalagi makam seperti yang dia punya. Tapi dia punya satu tempat yang makam, yang dia persiapkan mungkin untuk dirinya sendiri, yang dia persiapkan mungkin untuk keluarganya, yang terbaik dia lakukan, karena dia mampu, karena dia punya kedudukan, karena dia punya kesempatan itu. Tapi ada yang lebih daripada itu, yaitu ketika dia menanti-nantikan Tuhan, maka yang menurut dia terbaik, yang menurut dia lebih penting, dia serahkan itu kepada Tuhan. Dan Tuhan memang menunggu pemberian kita yang terbaik. Walaupun mungkin sebagai manusia kita mengalami kelemahan, walaupun sebagai manusia mungkin kita masih memiliki keterbatasan, walaupun mungkin kita anggap waktunya masih belum tepat, tapi ketika kita tahu bahwa keinginan Tuhan menantikan kita mau memberikan yang terbaik. Kita melakukan bukan hanya kepada seperti untuk manusia,
tetapi seperti untuk Tuhan. Kita mau melakukan dan Tuhan menantikan itu semua. Dan bukan hanya itu saja, Tuhan akan melengkapi kita dengan kuasa Roh Kudus. Kita tahu saudara di dalam Tuhan Yesus ketika dia akan naik ke surga, kemudian Tuhan Yesus itu mengajak pengikutnya, murid-muridnya untuk pergi keluar kota, seperti digambarkan di dalam slide berikutnya, yaitu bagaimana bahwa murid-murid itu bertanya, Tuhan, apakah sekarang waktunya ini menjadi sesuatu yang happy ending, menjadi sesuatu yang menggembirakan buat kita semua. Tuhan memulihkan kerajaan Israel. Tetapi dalam Kisah 1 ayat yang ke-7 Tuhan menjawab, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Waktu yang tepat untuk memulihkan Israel bukan atau tidak perlu diketahui oleh manusia. Tetapi dalam Kisah 1 ayat yang ke-8 firman Tuhan mengatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Memang Tuhan seperti merahasiakan kedatangan Tuhan. Tetapi Tuhan menunggu kita. Tuhan memerlukan keadaan kita. Ladang-ladang sudah mulai menguning dan dibutuhkan banyak sekali pekerja. Betul, mungkin kondisi kita sedang lemah secara tubuh, mungkin juga kondisi kita masih lemah, mungkin dikatakan, mungkin jabatan kita masih di bawah, atau mungkin gereja kita masih belum besar, tapi Tuhan perlu kelemahan itu, dan Tuhan akan mengembalikannya ketika Tuhan sendiri yang memberikan suatu kelengkapan, yaitu Roh Kudusnya di dalam kehidupan kita. Tuhan tahu apa yang kita lakukan, walaupun mungkin orang-orang tidak bisa menilai, orang-orang mungkin tidak bisa tahu, kita nggak sempat untuk memviralkan, kita nggak sempat untuk membuat orang-orang tahu di sosial media atau apa, tapi Tuhan yang tahu. Dan Tuhan melihat hati kita, kesungguhan kita untuk melakukan semuanya. Dan Tuhan mau supaya setiap hari kita menyangkal diri. Setiap hari kita memikul salib dan mengikut Kristus, mengikuti apa yang menjadi kehendak daripada Tuhan. Dan Tuhan menunggu setiap pemberian baik yang terbaik daripada kita. Saya bersyukur bahwa tadi di awal Pak Yunus mengemukakan bahwa kita tidak bisa melayani sendiri, tapi ada satu kuasa yang dicurahkan di dalam setiap kehidupan kita, yaitu kuasa Pentakosta. Bagaimana itu akan disurahkan bersama-sama dengan kita, sehingga kita melakukan segala yang lemah, kelemahan kita akan ditanggungnya, dan kuasanya itu akan bekerja secara sempurna. Nah, Tuhan melihat itu sesuatu yang baik dalam kehidupan kita, biarlah kiranya boleh menjadi suatu pegangan dalam kehidupan kita, yang sama-sama kita maju dalam iring pada Tuhan. Mari kita satukan hati di dalam doa. Kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah pada malam hari ini. Kami boleh merenungkan firman Tuhan, sebentar kami akan menaikkan doa-doa kami, biar doa kami boleh senantiasa juga boleh sampai ke hadapan Tuhan. Kami percaya kami berdoa kepada Allah yang hidup, yang sanggup mendengarkan dan menjawab setiap doa kemohonan kami. Puji nama Tuhan, haleluya, amin. Baik, terima kasih Bapak Handoyo yang sudah melayani kita malam hari ini. Kita akan masuk dalam pokok-pokok doa kita Bapak Ibu. Pokok doa yang pertama nanti akan dibawakan oleh PDP Deborah Setiawan dari Bukit Apasari. Tapi sebelumnya untuk mengantar kita di dalam pokok doa yang pertama, kita akan mengangkat satu pujian kembali, waktu yang tepat. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat.
izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Sama-sama katakan tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Percaya bahwa Yesus mendengar setiap doa kita. Dia menjawab sesuai dengan waktunya, indah pada waktunya. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang cara yang terbaik Tuhan, ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari kita masuk dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan buat sore ini, di mana kami boleh disatukan dalam konser doa ini. Kami juga sudah diberkati dengan firman-Mu, dan kami percaya Tuhan, Engkau yang memeteraikan firman-Mu dalam hati kami masing-masing. Bapa, kami pada malam ini bersatu hati berdoa bagi Majelis Sinode Gereja Utusan Pantekosta di Indonesia. Kami bersyukur kalau Tuhan sudah pilih orang-orang hamba-hamba-Mu yang terpilih untuk melayani di Majelis Sinode ini. Tuhan, kami mohonkan kepada Tuhan, berikan kekuatan, urapan-Mu yang baru. Tuhan, berikan damai sejahtera dalam pelayanan. Juga kami berdoa Tuhan, berikan hikmat yang daripada Tuhan, agar semua rencana-rencana kerja yang sudah direncanakan maupun kebijaksanaan serta keputusan-keputusan yang diambil semuanya itu sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu bagi Gereja Utusan Pantekosta, bagi perkembangan pelayanan di Indonesia maupun di Eropa Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau mengasihi Gereja Utusan Pantekosta. Kami percaya Tuhan Engkau tahu apa yang menjadi beban, apa yang menjadi persoalan masalah yang dihadapi dalam pelayanan. Kami percaya Tuhan, selama kami melayani, kami tidak sendiri karena Tuhan yang menyertai kami. Kami juga berdoa bagi 13 wilayah di Indonesia, wilayah Gereja Utusan Pantekosta di Indonesia. Tuhan, Engkau juga sudah pilihkan ketua-ketua wilayah, dan kami percaya Tuhan apa yang ditugaskan, apa yang dikerjakannya Tuhan, Engkau yang berikan hikmat, Engkau berikan sukacita dalam pelayanan, biar semua yang dikerjakan itu semuanya memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa bagi setiap hamba-hamba Tuhan dimanapun berada, di seluruh pelosok Indonesia maupun di Eropa Tuhan. Engkau memberikan kuasa-Mu, Engkau berikan kesehatan kepada setiap hamba-hamba-Mu. Setiap pelayanan yang dikerjakannya, walaupun banyak masalah, banyak pertentangan, percobaan Tuhan, yang dihadapi Tuhan tidak mudah Tuhan untuk melayani di desa-desa, di kota-kota kecil, di kota-kota besar. Tapi kami percaya Tuhan bahwa
Semuanya itu kami lakukan untuk kami berikan yang terbaik bagi Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau yang menggenapi firman-Mu, Engkau menyertai sampai kapanpun Tuhan tetap menyertai hamba-hamba-Mu. Sehingga apa yang kami kerjakan dengan penuh sukacita, dengan semangat yang tidak pernah padam. Dan karena kami mengasihi Tuhan, kami rindu Tuhan agar melalui gereja utusan Pantekosta di Indonesia ini banyak jiwa-jiwa dijangkau, jiwa-jiwa yang belum pernah mengenal Engkau, yang belum pernah mendengarkan Injil, mereka boleh dijangkau, sehingga banyak jiwa-jiwa yang bertobat melalui pelayanan kami di gereja utusan Pantekosta ini. Terima kasih Bapak. Pada sore ini kami juga berdoa bagi program pembekalan yang akan segera diadakan pada tanggal 13 sampai 16 Juni yang akan datang ini. Tuhan, kami percaya Tuhan memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang memberikan materi-materi pembekalan. Kau urapi dengan kuasa-Mu, dengan urapan Roh Kudus, sehingga apa yang disampaikan, apa yang diberikan dapat dimengerti, dapat dipahami oleh calon-calon hamba Tuhan, dan agar mereka juga boleh mengerti apa yang menjadi tugas-tugasnya nanti, dan biarlah semuanya itu bisa diterapkan dalam pelayanannya nanti. Tuhan yang tolong supaya internet yang digunakan juga dapat berlangsung dengan baik, tidak terganggu oleh sinyal-sinyal yang tidak baik. Kami percaya Tuhan, Engkau menyertai hamba-hamba-Mu semuanya sehingga acara ini bisa berlangsung dengan lancar. Tuhan, kami juga ingat akan refreshing course kaum wanita yang akan diadakan tanggal 28 sampai dengan 30 Juni yang akan datang ini. Tuhan, kami berdoa mohon pimpinan-Mu. Kami berdoa bagi setiap panitia yang bekerja, yang sedang bekerja dan akan bekerja pada hari H nanti. Tuhan tolong berikan urapan-Mu, berikan kesehatan, berikan hikmat yang daripada Tuhan, kekuatan yang dari Tuhan untuk menangani semua pekerjaan Tuhan di RC Wanita ini. Dan kami juga berdoa bagi setiap peserta-peserta yang sudah mendaftarkan diri maupun yang akan mendaftarkan diri, agar semuanya diberi kesehatan. Tuhan juga memberikan perlindungan selama perjalanan dari kota masing-masing ke Solo, sampai juga pada pulangnya nanti. Tuhan yang melindungi, jauhkan dari segala kecelakaan. Tuhan yang memberikan kesehatan supaya acara ini berlangsung dengan baik, dapat diikuti dengan baik, diberikan cuaca yang baik, dan sehingga tidak menimbulkan masalah-masalah baru. Kami juga berdoa supaya dijauhkan dari segala sakit penyakit menular yang akan menimbulkan klaster-klaster baru. Tuhan yang memberikan perlindungan dengan kuasa darah-Mu saja. Kami juga berdoa bagi para pembicara yang sudah disiapkan. Tuhan, urapi dengan kuasa-Mu Tuhan, agar apa yang disampaikan sungguh memberikan kesegaran bagi ibu-ibu, bagi kaum wanita yang mengikutinya, sehingga kami mendapatkan sesuatu yang baru, sehingga pulang dari RC ini kami boleh mendapatkan sukacita, pengetahuan, dan pembekalan dari firman Tuhan, sehingga kami boleh menularkan semuanya itu kepada saudara-saudara kami di tempat kami berada. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa bagi dana yang dibutuhkan. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah Jehovah Jireh, Engkau yang mencukupkan segala sesuatu dana-dana yang diperlukan untuk RC Wanita ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan mendengarkan semua doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Baik, terima kasih Ibu Deborah. Selanjutnya kita akan masuk pokok doa yang kedua, Bapak Ibu. Nanti yang membawa pokok doa ini adalah Ibu Pendeta Susanti Wijaya dari GUP Rungkut Mejo Surabaya. Ada tambahan pokok doa Bu yang sudah ada di chat box. Berdoa juga nanti untuk mari kita sama-sama Bapak Ibu. Haleluya. Yang sedang kritis di ICU Rumah Sakit Sentosa Bandung. Jadi nanti yang membawa pokok doa ini sekali lagi adalah Ibu Pendeta Susanti. Tapi sebelum kita masuk dalam pokok doa ini, kita akan mengangkat satu pujian kembali bagai Raja Wali. Katakan, aku ingin selalu Tuhan masuk dalam hadirat-Mu. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam tangan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang
bagaikan raja. Aku ingin selalu Tuhan dalam hadirat-Mu. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Amin. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali, bagai raja wali, bagai raja wali, melintasi gunung tinggi, bagai raja wali, melintasi badai hidup. Amin. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Haleluya. Bagaikan raja wali terbang tinggi Tuhan. Begitulah Kau mau setiap kami melewati setiap badai kehidupan. Dan kami percaya Yesus Tuhan. Sama-sama katakan, aku ingin selalu. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Amin. Aku ingin selalu Tuhan. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali, bagai raja wali, bagai raja wali, melintasi gunung tinggi, bagai raja wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali, bagai raja wali, bagai raja wali, melintasi gunung tinggi, bagai raja wali. Amin. Melintasi badai di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja, melintasi langit biru. Ya, silakan Ibu Susanti Wijaya bisa membawa kita dalam yang kedua ini. Kami bersyukur Tuhan buat kesempatan yang luar biasa Engkau berikan kepada kami pada saat malam hari ini di dalam konser doa Gereja Utusan Pantekosta di Indonesia ini. Semua hanya oleh kasih, anugerah, pertolongan daripada Tuhan. Kalau kami boleh berhimpun bersama-sama, menaikkan doa bersama, khususnya kami hamba-hamba Tuhan yang bersehati berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh saat ini. Kami bawa untuk Bapak Pendeta Noji, juga untuk Bapak Pendeta Denny Setiawan, untuk Bapak Pendeta Henry Suwarno, dan juga untuk Bapak Pendeta Moritz. Juga yang baru saja kami mendapat berita untuk Ibu PDP Supina yang saat ini berada di ICU. Kami percaya tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menolong kepada hamba-hamba-Mu ini. Bahkan untuk hamba-hamba lain yang mungkin kami tidak dapat sebutkan, saat ini mengalami kelemahan tubuh, kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang luar biasa, yang sanggup menjamah oleh bilur-bilur-Mu. Tuhan memberikan kesembuhan, Tuhan menyempurnakan kesehatannya. Dan kami tahu Engkau punya rencana yang indah, sehingga melalui segala apa yang dialaminya, menjadikan satu kesaksian yang luar biasa, karena Engkau adalah Allah penyembuh, Engkau adalah Allah penolong, Engkau punya maksud yang luar biasa, yang begitu indah dalam kehidupan hamba-hamba-Mu ini, sehingga dalam pelayanan yang semakin luar biasa di masa-masa
Tuhan menjelang kedatangan-Mu yang sangat dekat. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Kami juga berdoa bagi akan Tuhan perintisan Tuhan TPJ yang saat ini benar-benar Tuhan membutuhkan campur tangan-Mu yang luar biasa. Biarlah Engkau yang membuka jalan dengan cara-Mu yang ajaib, sehingga dalam perintisan ini kami boleh melihat akan campur tangan-Mu yang ajaib, di mana mereka boleh membawa jiwa-jiwa datang kepadamu, dan di dalam satu wadah, yaitu tempat pembinaan jemaat Gereja Utusan Pantekosta di Indonesia, di setiap gereja lokal masing-masing. Saat malam hari ini kami juga teringat akan Tuhan TPJ yang sudah dibentuk, yang sudah ada, yang sudah berjalan dalam pergumulan kami sebagai hamba-hamba Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri akan berkarya dengan luar biasa di dalam kerinduan TPJ yang sudah dibina, membina jemaat cukup lama. Mereka rindu akan, oh Tuhan, satu bentuk pendewasaan menjadi gereja lokal. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang luar biasa. Engkau yang ambil pucuk pimpinan dalam semua perkara, sehingga para pengurus yang ada boleh semakin sungguh-sungguh, dan juga dari pihak Majelis Sinode, Tuhan bekerja sama dengan Tuhan, hamba-hamba Tuhan dari TPJ yang ada, sehingga terjadi satu perluasan pekerjaan Tuhan. Semuanya guna hormat kemuliaan nama-Mu Yesus. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Bahkan saat ini di tengah-tengah Tuhan segala pergumulan yang ada, Engkau melihat pergumulan daripada gereja-gereja-Mu, dari Gereja Utusan Pantekosta di Indonesia yang sedang dalam pergumulan untuk, oh Tuhan, membangun gerejanya, bahkan untuk memiliki tempat ibadah yang permanen. Tuhan campur tangan. Engkau melihat apa yang mereka perbuat, Tuhan, dengan kesungguhan hati. Engkau yang hadir di tengah-tengah setiap gereja-gereja-Mu ini, Tuhan. Sehingga Tuhan, terjadi satu kegerakan yang luar biasa di tengah-tengah jemaat gereja Utusan Pantekosta di Indonesia, dimanapun. Dan semakin banyak jiwa dimenangkan di dalam wadah-wadah yang sudah Engkau tetapkan. Terima kasih Yesus, Engkau sungguh baik bagi kami semuanya. Engkau memberkati Tuhan. Sekali lagi juga kami bawa untuk para majelis sinode dan juga para majelis wilayah, supaya mereka juga dengan hikmat daripada Engkau dapat Tuhan dengan segala hal yang mereka lakukan untuk perluasan kerajaan surga, dengan kerjasama yang baik dengan gereja yang lokal yang ada, mendatangkan hormat bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami pertaruhkan segala doa kami percaya Engkau mendengar setiap permohonan kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih Ibu Susanti. Kita akan masuk untuk pokok doa yang terakhir, nanti akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Hari Donald Muntu Sarjana Teologi sekaligus doa berkat. Tapi sebelumnya kita membawa pokok doa yang terakhir, kita akan mendengarkan satu pujian bersama-sama. Thank you Lord. I
Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini kami bersyukur, berterima kasih Tuhan telah memimpin konser doa GUPDI dan GMI dari awal hingga selesai, berjalan dengan baik, dan kami semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Segala pujian, hormat, kebesaran, kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Terima kasih, Tuhan Yesus. Kami berdoa kepada Tuhan, tolong supaya gereja-gereja di Indonesia ada kerinduan untuk bersatu, punya kesatuan, bersatu supaya kami kuat. Tuhan tolong juga supaya gereja-gereja boleh mengalami kemajuan. Gereja-gereja yang ada di Indonesia, betul-betul semua jemaatnya, semua hamba Tuhannya bisa menjadi contoh teladan yang baik bagi semua orang yang ada di sekitar kami, agar Indonesia bisa dimenangkan bagi Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Tuhan buat bangsa-bangsa di dunia. Tuhan tolong, bangsa di dunia sedang mengalami musibah besar. Kami semua tahu, baik itu mengenai terorisme yang sudah merenggut banyak jiwa, rumah-rumah ibadah dibom dengan bunuh diri. Kami juga berdoa supaya musibah yang sedang terjadi, gempa bumi, tanah longsor, banjir, angin ribut, gunung meletus yang sudah menghancurkan rumah-rumah, banyak harta yang sudah hilang, jiwa yang melayang, juga virus corona, pandemi coronavirus, virus corona 19, juga virus Omikron dan lain sebagainya, virus Delta, dan macam-macam yang sedang terjadi. Dunia sedang mengalami masalah besar. Tuhan, mau kemana kami? Manusia mau pergi kemana? Apa mampu mengatasi dengan kekuatannya sendiri? Kami semua perlu Tuhan. Kami membutuhkan Tuhan di dalam hidup kami. Kami sadar semua kejadian ini mengingatkan kami bahwa kedatangan Tuhan sudah dekat. Tuhan tolong kami, umat-Mu, kami semua hamba-hamba Tuhan yang ada di seluruh dunia, di Indonesia. Tuhan tolong supaya kami memberitakan Injil keselamatan, supaya saudara-saudara kami yang belum mengenal Tuhan, semua manusia ciptaan Tuhan yang Tuhan sayang, bisa diselamatkan lewat pemberitaan Injil. Terima kasih Tuhan, pakai kami semua, dan tolong supaya berita Injil yang kami sampaikan dapat dimengerti. Dan mereka tahu bahwa Tuhan Yesus adalah Allah, adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia. Tuhan Yesus adalah Allah yang datang ke dalam dunia 2000 tahun yang lalu, rela berkorban mati di salib untuk keselamatan umat manusia. Tolong, supaya saudara-saudara kami yang belum mengenal Tuhan, mereka mendengar berita Injil ini, supaya semua diselamatkan. Dan kami percaya, waktu Tuhan datang pada kali yang kedua, menjadi hakim yang adil akan menghakimi dunia ini. Semua orang yang percaya kepada Tuhan, yang bertobat menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat, dosa-dosanya diampuni, dan semua diselamatkan, masuk di dalam kerajaan Allah, hidup kekal bersama-sama di sana. Dan mereka yang murtad, yang melawan Tuhan, bersama-sama dengan penguasa di udara, kuasa kegelapan, akan dihukum Tuhan masuk dalam neraka kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada Tuhan. Kami berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan lindungi GUPDI dan GMI di seluruh Indonesia dan di Eropa. Tuhan lindungi, Tuhan pakai untuk menjadi berkat di tengah bangsa-bangsa, sehingga banyak jiwa-jiwa diselamat bagi Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Syukur, kami muliakan nama Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Haleluya. Dan mari kita mengangkat tangan bersama-sama. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kita mengangkat tangan bersama-sama. Haleluya. Terimalah berkat anugerah kemurahan dari Allah Bapa dan cinta kasih sayang-Nya Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus bagi kita semua malam hari ini, besok sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Amin. Baik, terima kasih Pak Hari. Demikianlah rangkaian konsep doa kita malam hari ini. Untuk pengumuman dan sesi foto saya serahkan kepada Pak Pendeta Sujud Prasetyo. Silakan Pak. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Saya percaya kita semua telah diberkati oleh Tuhan melalui pelayanan rekan-rekan kita di wilayah 8. Terima kasih untuk pelayanan rekan-rekan semua yang terlibat di dalam pelayanan hari ini. Saya percaya pelayanan Bapak Ibu boleh berkenan di hadapan Tuhan dan semakin indah dipakai oleh Tuhan di waktu yang akan datang. Nah, Bapak Ibu akan ada beberapa pengumuman yang ingin kami sampaikan. Saya kira juga cukup penting untuk kita boleh perhatikan. Di antaranya adalah pada bulan Juni ini akan ada acara pembekalan dan kenaikan jenjang tanggal 13 sampai dengan 16 Juni. Bagi Bapak Ibu yang telah mendaftarkan diri, silakan mempersiapkan diri. Mungkin boleh mempelajari materi-materi yang diberikan atau mungkin dalam waktu dekat akan ada arahan-arahan dari Majelis Sinode. Dan kemudian pada bulan Juni juga Bapak Ibu akan ada acara RC Wanita pada tanggal 28-30 Juni ya. Nah, yang akan diadakan di Solo Bapak Ibu. Dan ini ada beberapa pendaftaran. Jika ibu-ibu yang mendaftarkan diri tanggal 27 sampai dengan 10 Juni harganya 650.000. Dan kemudian biayanya akan naik jika ibu-ibu melakukan pendaftaran tanggal 11 sampai 22 Juni. Kita juga dukung Bapak Ibu acara ini. Kita doakan supaya semuanya boleh berjalan dengan baik. Dan saya percaya para pesertanya nanti juga akan diberkati oleh Tuhan dan kembali ke gereja kita dengan membawa berkat-berkat. Ya. Nah, kita juga dukung pelayanan Majelis Sinode yang akan melakukan pelantikan gembala jemaat baru, Bapak Ibu, di GUP di Tulung Agung dan GUP di Blitar pada tanggal 17 Juli ya, bulan depan. Nah, selanjutnya kita juga mendukung agenda Majelis Sinode untuk mendewasakan TPC-TPC ya, yang ada di Kediri, yang ada di Nias, yang ada di Kalimantan. Kita doakan pelayanan-pelayanan ini sehingga ketika mereka didewasakan, pelayanan semakin berkembang dan akan ada banyak jiwa yang dimenangkan bagi Tuhan. Selanjutnya Bapak Ibu, kami juga terus mengingatkan untuk keterlibatan Bapak Ibu dalam penulisan Gandum Mas ya. Dan mungkin Bapak Ibu sudah terima soft copy renungan harian Gandum Mas edisi Juni, Juli, dan Agustus. Dan kami juga terus menunggu Bapak Ibu untuk keterlibatan Bapak Ibu yang rindu menulis artikel. Silahkan melakukan atau mengirim email ya ke gandumas@gmail.com ataupun ke gandumas@yahoo.com. Setiap artikel nanti Bapak Ibu yang dimuat di dalam perenungan harian Gandumas akan mendapatkan persembahan kasih 40.000 per artikel. Dan kami juga memohon dukungan Bapak Ibu untuk boleh turut berkontribusi atau persembahan kasih melalui Gandumas ini dengan mentransfer mungkin biaya ya atau seberapapun itu ke rekening Majelis Sinode. Nah, ini Bapak Ibu rekan-rekan hamba Tuhan yang berulang tahun pada bulan Juni ya, ada beberapa hamba Tuhan yang berulang tahun di bulan Juni ini. Kita dukung, kita doakan sehingga hamba Tuhan ini semakin indah dipakai oleh Tuhan, berkati kesehatan dan pelayanannya. Ya, ini rekan-rekan kita yang berulang tahun pada bulan Juni. Nah, Bapak Ibu, kita akan bertemu kembali di acara konser doa yang akan datang, yang akan dilayani oleh GUP di wilayah 9. Ya, saya percaya kita semua akan diberkati nantinya. Demikian pengumuman-pengumuman yang kami sampaikan, Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.
Haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu. Apakah kita boleh berfoto sebentar Bapak Ibu? Saya kalau tidak keberatan, kita semua boleh membuka videonya supaya kita dapat foto bersama-sama. Sebentar. Oke. Sudah dibuka semua Bapak Ibu. Tolong tahan mungkin sekitar 10 detik ya. 10 detik ya. 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu sudah selesai. Terima kasih pelayanan wilayah 8 yang sudah melayani kita luar biasa pada malam hari ini. Sampai ketemu lagi Bapak Ibu nanti di konser doa yang akan datang, yang akan dilayani oleh wilayah 9 ya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya. Terima kasih kasih Pak Nafi. Terima kasih, Tuhan berkati. Pak Handoyo, terima kasih Pak Eben. Terima kasih, Tuhan Handoyo, CS, Tuhan berkati. Terima kasih Pak Eben. Terima kasih Pak Handoyo, Ibu, juga Pak Eben, tim Kapasari. Tuhan berkati. Terima kasih Kupdi Lumajang. Para pendoa, hamba-hamba Tuhan. Terus Tuhan berkati. Wilayah 8 Tuhan berkati. Terima kasih. 8. Terima kasih Pak Hari, Santi berkati. Tuhan berkati. Terima kasih semuanya. Semuanya Tuhan berkati. Pak Doyo, thank you ya. Ya, terima kasih. Ya. Ya. Nathan, Tuhan berkati. Terima kasih Pak Hari. Pak Eben ya, thank you Pak Eben. Tuhan berkati. Terima kasih doa-doanya. Terima kasih Pak Noyo, Pak Hari, doanya. Ibu Deborah, Ibu Susanti. Tuhan berkati.